Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat, Kak. Sehat, Kak. Sehat, Kak. Siapa yang lagi sakit? Ada yang lagi sakit? Nggak ada, Kak. Lagi sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk pembahasan yang minggu lalu, masih ingat kan? Kita bahas apa? Adik-adik, masih ingat pembahasan minggu lalu? Grafik fungsi, Kak. Grafik fungsi mengenai apa? Mengenai fungsi non-aljabar. Grafik. Iya kan? Hari ini kita bahas masih mengenai grafik fungsi, namun di sini lebih kepada ketika grafik fungsi itu kita gunakan di dalam ini ya, bisa saya share dulu bentar. Nampak, Dek? Nampak ya? Jadi kalau misalkan minggu lalu kan kita sudah bahas itu mengenai fungsi non-aljabar, sudah bahas juga mengenai fungsi aljabar. Jadi kali ini bagaimana kita bisa memahami sistem koordinat kartesius di dalam pembahasan mengenai grafik fungsi. Kita sudah ketahui ya bahwasanya begitu banyak sebenarnya manfaat sistem koordinat di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kan ketika kita juga ingin mengetahui titik suatu alamat gitu ya. Atau misalkan kita mau kemana pasti kita harus tahu titiknya dulu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui titik, misalkan titik alamat yang ingin kita tuju, maka akan lebih mudah mencari alamat tersebut. Sama hanya seperti belajar sistem koordinat ya, kita juga harus tahu bahwa di dalam sistem koordinat ini kita akan mengetahui titik yang akan kita ketahui dalam fungsi. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu ya apa sih sebenarnya koordinat itu. Jadi dikatakan di sini bahwasanya sumbu diagram itu terdiri dari dua garis yang berpotongan tegak lurus ya. Jadi dikatakan seperti ini, garis yang mendatar itu disebut dengan sumbu X. Di sini kita mengulang pembahasan waktu kita sekolah ya. Kemudian kalau misalkan dia sumbu Y itu adalah tegak. Bisa diperhatikan ya. Kemudian dikatakan di sini juga titik potong sumbu X dan sumbu Y itu disebut titik asal. Jadi kalau misalkan titik asal di sini itu adalah dikatakan sumbu X dan sumbu Y ataupun titik potongnya. Titik potong sumbu X dan sumbu Y. Dan dikatakan juga di sini titik ini dinyatakan sebagai titik nol. Jadi kalau misalnya titik asal atau titik nol berada pada titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian dikatakan juga bahwasanya sumbu X dan sumbu Y itu terletak di titik yang berjarak sama.
kita bisa lihat ya bahwasanya titik 0,0 atau titik asal pada grafik tersebut pada ini tadi Alvina bisa deh, Alvina. Yang nomor 4, kalau tidak bisa yang lain gimana? Ada yang mau mengajukan, Tamara, Latria? Gimana, Dek? Udah, Kak. Saya bisa. Hah? Alvina, Kak. Alvina, Kak. Alvina? Oke. Ada yang udah selesai, Dek? Kalau udah ada yang selesai, langsung dipresentasikan. Coba dong, Dek, di kameranya dinyalain semua. Untuk sebentar aja, nanti kalau misalnya dimatikan lagi nggak apa-apa. Soalnya nanti siapa tahu ketiduran pula dia. Bintang, Romi, gimana? Iya, Kak. Udah siap? Cari gambar yang kayak cari, Kak. Hah? Yang Kak, cari aku udah kayak cari. siap. Kak udah siap, tapi belum kakak jadikan host. Oke, bentar ya. Ari. Yang laki-lakinya cuma 2 ini yang saya kenal. Sebentar.
Oke, sudah, Dek. Yang lain juga dicari ya. Siapa tahu nanti ada perbedaan sama kawannya. Udah nampak. Oke, nampak. Jadi kan pada soal nomor 1 dikatakan lalu jari-jari R tahu bahwa persamaan lingkaran itu yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, tadi R-nya 5, maka persamaan lingkarannya jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, sudah dapat persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Lalu gambar grafiknya bisa dilihat di bawah bagian C. Karena di nomor 2 hanya dikatakan gambarlah grafik lingkaran pada soal A. Nah, untuk soal nomor 1C, katanya pada gambar yang Anda peroleh pada soal B, lukislah titik P 2,3, Q 3,4, R 3,6. Nah, kalau kita perhatikan titik P, dia X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai 3. Nah, kalau kita ambil kesimpulan bahwa P itu berada di dalam lingkaran. Nah, kalau titik Q, dia kan berada pada titik 3,4, yang dimana X-nya bernilai 3 dan Y-nya bernilai 4. Dapat kita simpulkan bahwa titik Q itu berada tepat di lingkaran itu sendiri. Nah, kalau kita substitusikan pun nilai nilai Q yang 3,4, X-nya bernilai 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu akan sama dengan 5 kuadrat, yaitu 25. Makanya dibilang Q itu berada di lingkaran. Demikian juga P tadi, kalau kita substitusikan pasti X kuadrat tambah Y kuadrat mesti lebih kecil dari R kuadrat, sehingga P-nya itu berada di dalam. Nah, kita selanjutnya perhatikan titik R. Katanya kan dia berada di 3,6. Nah, 3,6 ini kalau kita substitusikan nilainya dan kita masukkan ke persamaan tadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, maka nilai X kuadrat tambah Y kuadrat itu akan lebih besar dari R, sehingga titik R tadi berada di luar lingkaran. Lalu kalau kita perhatikan pun gambarnya, dia pasti berada di luar lingkaran. Saya rasa cuman sampai situ soal nomor 1. Terima kasih. Oke, Dek. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang memuaskan. Ya, benar ya. Dan penjelasan kawannya juga sudah cukup jelas. Setiap A, B, C, D sudah dijelaskan. Sama gambar juga. Ada yang belum dipahami, Dek? Yang lain? Ada, Dek? Atau ada yang perlu ditanyakan? Ardenata baru muncul nih, baru nampak. Ardenata tadi kayak mana punyanya, Desia? Benar? Mungkin jaringannya agak sulit di sana ya. Oke.
Rispa dek, benar dek punya dek. Rispa udah ngerjain? Sama Kak. Oh sama ya. Oke. Ya, sama jawaban sama Ari. Oke ya. Terima kasih adik kepada Ari yang sudah jawabannya bagus. Sekarang yang nomor 2 lah. Siapa tadi si Pebina ya? Pebina, mana ya namanya? Ya, Kak. Oke, udah selesai, Dek? Udah kakak buat host ya? Biar terang. Ya, sendiri. Aduk. Kok mereng, Dek? Nggak nampak, Kak. Belum, Dek. Udah nampak, cuman itu kok mereng, nggak bisa diluruskan. Putar. Iya, diputar, Dek, diputar. Diunduh aja dulu. Itu sama apa tuh? Sama. Bilang bang buka. Kata sama apa? Kelihatan mana tuh? Ada siapa itu ya? Kalau ini udah nampak. Oke, Dek, besarkan aja. Oke, nampak. Jadi kan Besarkan. soalnya tadi tentukan persama lingkaran yang berpusat O 0,0 dan melalui titik min 3,5. Untuk mencari jari-jarinya melalui titik min 3,5, maka rumusnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kita masukkan titik min 3,5. Min 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Hasilnya 9 ditambah 25 sama dengan R kuadrat. Maka R kuadratnya sama dengan 34. Jadi persama lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34 kuadrat. Terima kasih. Akarnya mana, Dek? Oh, iya. 34 aja. Nggak usah. Langsung ini kan aja. R kuadratnya itu langsung diakarkan, Dek. 34. Oh, R sama dengan akar 34, Kak. Iya. R sama dengan akar 34. Akar Kemudian 34. kalau dia dinolkan gimana? Sama dengan 0.
kuadrat tambah Y kuadrat kurang 34 sama dengan 0. Kurang 34 sama dengan 0. Iya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 34 sama dengan 0. 0. Oke, benar ya, Febrina. Oke, terima kasih, Dek. Oke, sekarang kita meluncur ke Hana. Mana si Hana? Udah siap, Dek? Udah, Kak. Oke, kita buat jadi host. Tapi belum bisa kayaknya. Belum dilepas sama si Pebina. Kembaliinnya gimana, Kak? Apa? Kembaliinnya gimana? Dari partisipan. Dari partisipan. Baru? Klik nama kakak itu. Oh, iya. Lalu make host. Makasih, Kak. Belum muncul ya? Coba dulu. Hana. Oke, Dek. Yang lain bisa dicatat ya, Dek. Kalau kawannya mempresentasikan, yang lain dicatat. Jadi nggak ketinggalan gitu. Udah nampak, Kak? Sudah. Soal nomor 3 kan L sama dengan X tambah 1 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 9. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Sesuai sama persamaan jari-jari lingkaran kan ada L sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan pusatnya itu A, B dan jari-jarinya R. Dari persamaan tersebut bisa kita dapat kalau pusatnya itu berarti di titik minus 1, minus 2, jari-jarinya itu akar 9 sama dengan 3. Ya, benar ya. Ada yang lain? Ada yang lain, Dek? Ada yang sama atau ada yang berbeda? Sama, Kak. Oke, terima kasih, Dek Hana. Oke, Kak. Oke ya, berarti lanjut kita ke siapa ya? Si Susi. Atau yang lain mau dicatat atau langsung di screenshot aja lah. Screenshot HP bisa, laptop juga bisa. Oke, sekarang Susi mana ya? Sudah siap, Dek Susi? Udah, Kak. Oke. Oke, Dek, di-share ya. Iya, Kak.
Dan apa, Kak? Oh. Belum deh, belum. Belum di-share kayaknya ya. Belum, Kak. Loh, kok dikembalikan lagi deh hostnya ke kakak? Kayaknya di tempat dia udah siap presentasi, Kak. Tempat kita nggak nampak apa-apa. Oh iya. Oh mau gitu ya? Oh iya, mau gitu rupanya. Iya, Kak, karena jaringannya nggak bagus. Kak, udah, Kak. Tunggu kita tanya dulu dia ya. Udah. Dek Susi, Iya, Kak. udah siap presentasi, Dek? Belum, Kak. Oh, Ini belum. lagi ganti. Tadi Bentar pakai ya. laptop nggak bagus. Dari HP, Dek. Dari HP kayak kawannya tadi kan dari HP juga itu. Iya, Kak, ya. Bentar ya, kita kasih lagi hostnya. Si Hana ini ngelawak aja nih ya. Susi, mana ya namanya? Oke deh, ulangi aja dari HP bukanya kalau enggak. Udah, Kak. Belum deh, belum. Mungkin proses. Oke, udah mulai nampak itu. Nampak, Susi. Tadi kan udah nampak. Mungkin mata kakak yang merabun ya. Udah boleh mulai nih, Kak. Udah deh, mulai aja. Kawan-kawannya udah nampak kok. Nah, jawabannya kan yang bawah. Nah, tadi kan soalnya L sama dengan X dikurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, ditanya berapa pusatnya dan berapa jari-jarinya. Nah, tadi dapat kita lihat dari persamaan lingkaran itu ada L sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, dari soal itu dapat kita peroleh bahwa pusatnya yaitu yang berpusat di min 1, minus 2 dan jari-jarinya akar 25 yaitu 5. Oke, yang lain?
Pusatnya 1,4 kakak. Ya. 1,2 itu kak. Titik pusatnya 1,2. Coba 1,2 diulang dulu sama Susi. Kalau 1,2 Susi gimana, Dek? Iya, Kak. Titik pusatnya salah itu, Dek. Bukan negatif lagi. Oh, iya, Kak. Titik pusatnya itu adalah 1 dan 2 ya. Jadi kalau misalnya Iya, iya. 1 dan 2 tinggal dimasukkan coba. Berapa coba? Langsung aja. Nggak usah dicatat lagi, Dek. Kak. Yang lain udah paham kan? Sudah kak. Oke. Dek Susi. Jaringannya mungkin lagi sulit itu ya. Oke, terima kasih ya kepada Adik Susi yang sudah memaparkan jawabannya walaupun ada yang kurang, tapi tetap mau mempresentasikan ya. Oke, jadi siapa lagi yang tadi? Yang sekarang lanjut ya. Oh, mau diluruskan dulu ya. Tadi itu titik pusatnya itu 1 dan 2 ya. Iya kak. Oke, sekarang Nofri ya, Nofri. Mana? Udah siap, Dek? Nofri? Bentar ya, kita buat jadi host dulu. Sudah nampak kak? Sudah, Dek, sudah. Di soal dikatakan, tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran berikut ini. Persamaan lingkarannya yaitu X tambah 3 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 9. Kan ada bentuk persamaan lingkaran itu, yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka dapat ditentukan dari persamaan lingkaran yang tadi, titik pusatnya itu A, B, yaitu minus 3,3, dan jari-jarinya R sama dengan 3. Ya, benar ya. Ada yang komplain? Tidak? Tidak kak. Ya, benar ya. Nah, jadi Kak. Sinoprinya ini dijabarkan kali dia ini ya. Lengkap dibuat. Iya kak. Nah, makasih ya, Dek. Benar ya. Kak. Hasilnya seperti itu. Oke, sekarang yang kita tunggu-tunggu. Alvina. Ya, Alvina. Hostnya diserahkan ke Alvina aja langsung, Dek.
Alpina langsung. Ya, iya deh ya. Ya Kak, Oke. sudah. Dek Alvina boleh, Dek. Oke, Dek, nampak. Jelas nampak. Tapi suaranya agak ini ya. Suaranya Dek agak keras, agak kuat sedikit. Berdasarkan yaitu X kurang 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 27. Di mana bentuk umum persamaan lingkaran itu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka dari persamaan lingkarannya tadi dapat dibuat juga X kurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat sama dengan 27. Dari persamaan itu dapat ditentukan pusatnya yaitu 1,0 dan jari-jarinya yaitu R kuadrat sama dengan 27, R sama dengan akar 27, maka R sama dengan 3 akar 3. Ya, benar ya. Yang lain, ada jawaban yang lain? Sama Kak. Terima kasih Sama, Kak. kepada Dek Alvina atas jawabannya. Benar. Oke ya. Sekarang karena sudah selesai materi kita dan soal pun sudah dijawab dengan baik dan semua jawabannya bagus-bagus. Masih semester 1 tapi semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sampai selesai ya, semangat. Karena kebanyakan mahasiswa di semester 3, udah mulai dia. Udah mulai merasakan gimana sulitnya kuliah. Oke, siapa ini yang belum nampak mukanya ini? Oh, masih banyak ya. Ini muka kalian nih, Bu. Kakak rekam semua nih loh. Jadi masih semester 1, semangatnya masih bagus. Mudah-mudahan semester 3 nanti masih semangat sampai selesai ya. Yang 3 minggu yang lalu, 3 pertemuan yang lalu, Ari berapa kali persentase? 4 ya? 5? Lupa. Mau ini, soalnya kan ini kan pertemuan terakhirnya kita. Kemarin kan kakak bilang kakak akan ngasih sesuatu hal. Cuman karena lagi daring kayak gini, sulit memberikan hal-hal yang berbentuk barang ya. Jadi ngasih apa ya? Yang Ari ada 5 kali kayaknya, 5 kali. Apa Dek? Mau dikasih apa Dek? Saya keluar tadi bentar, maaf ya. Ayo,
Ayo, siapa yang mau dikasih hadiah? Bentar dulu ya. Ayo Dek, gimana Dek? Ada berapa orang tadi ya yang rajin akan dikasih hadiah? Berhubung daring, hadiahnya saya pun bingung. Dari adik-adik sarannya apa ini? Siapa tahu terpenuhi ya kan? Ayo dari Ari. Ari maunya hadiahnya apa? Ayo apa? Doa aja lah Kak. Doa aja. Kok doa aja? Enggak lah. Pasti ada nanti walau ya nggak seberapa lah. Nggak tahu Kak. Karena jarang itu dapat Kalau hadiah. jumpa misalnya di kelas mungkin dia enak gitu ngasihnya walau hanya sebiji permen. Oke, bentar. Udah nanti kasih nilai terbaik aja. Saya kirim sama Pak Didi yang selama ini memberikan jawaban terbaik. Nanti akan kakak kirim sama Pak Didi ya. Sebagai nilai tambahan buat kalian. Oke? Oke Kak. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi bisa bertemu nanti mungkin ya kan di Unimed. Ya kan? Rasanya sedih juga sih. Belajar sama mahasiswa itu kayak gini. Nggak bisa kenal lebih jauh. Hanya tatap muka dari laptop, dari handphone. Tapi kalian dapat dosen enak loh Pak Didi. Baik ya kan? Enak, seru. Selama kakak kuliah, kakak nggak pernah dapatkan dosen kayak Pak Didi. Gaul ya. Bersyukurlah ya. Adik-adik semua juga baik-baik. Oke Dek, berhubung ya. Waktu kita 6 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada lagi yang mau dibahas?
Atau ada yang mau diomongkan? Kak, Ya, Dek. saya mau bertanya tentang fungsi genap, ganjil, atau Fungsi ganjil. keduanya itu, Kak. Fungsi genap dan ganjil itu, Kak. Oh, nanya kemarin itu ya, fungsi genap dan ganjil kemarin ya? Ini agak beda juga, Kak. Kan ada kawan dari universitas lain ya kan, Kak, nanya matematika dasar. Baru kan ada soalnya dikasih tahu fungsinya itu fungsi tangga. Gimana ya cara menentukannya itu? Apakah itu fungsi tangga itu termasuk fungsi genap atau ganjil atau tidak keduanya gitu, Kak? Dilihat dari ini, Dek. Coba ngomong lagi, jangan lupa. Misalkan kan, Kak, di sini dikasih tahu GX sama dengan baru simbol tangga itu ya kan, Kak, baru 2X dikurang 1 baru simbol penutup tangga itu, Kak. Simbol penutup tangga. Kurang tahu juga cara baca fungsinya itu, Kak. Itu mutlak, Dek, kalau ada kayak gitu. Oh iya. Kayak buka kurung dia tapi apa kan? Apa ya? Buka kurung tapi dia petak gitu. Iya, Kak, iya. Mana soalnya, Dek? Coba tengok. Ini, Kak, nampak, Kak. Nyata Yang D. Yang D. Kalau udah seperti ini, Dek, itu nanti ada pembahasan lagi. Maksudnya, Kak? Kalau pembahasan yang kita bahas ini, kemarin kan kita nggak ada bahas itu. Iya, Kak. Terus kalau dia udah seperti itu, deh, itu udah menggunakan kayak harga mutlak seperti itu kan ada tuh tandanya. Tandanya itu udah ada sampai udah istilahnya simbolnya pun sudah berbeda-beda. Berarti, Kak, fungsinya itu harus diartikan sebagai nilai mutlak dulu, baru bisa ditentukan. Oh iya, Kak. Habis itu baru diinikan. Jadi kalau udah pembahasan gitu dia udah lebih agak tinggi tuh. Iya, Kak. Coba dulu lah diaktifin kameranya semua. Karena pengen nengok juga gitu kan, siapa tahu nanti jumpa di Unimed. Wow, dulu ini mahasiswa saya ini gitu, mahasiswa online. Buat kenang-kenangan juga kan? Sebentar ya. Kita view-kan. Ya, udah lumayan banyak yang aktif ya. Laki-laki yang saya kenal cuman 1, 2, 3. Cuman 3 ya? Sebenarnya bukan 3, Kak. Ardenata, Bintang, Ari, cuman 3 yang kakak lihat di sini. Oh iya, yang masuk memang cuma 3, Kak. Oh, yang lain? Keluar mungkin, Kak, tadi. Oh, orang itu udah keluar duluan ya? Iya, Kak. Pak Didi juga udah keluar.
Iya ya, udah ada yang keluar ya. Pak Didi juga udah keluar. Terus, oke ya Dek, jadi kakak ingatkan sekali lagi, berhubung nggak bisa bertemu gitu ya, mau ngasih hadiah. Jadi kakak di sini akan memberikan nilai kalian nanti sama Pak Didi ya. Jadi yang kemarin-kemarin itu memberikan jawaban terbaiknya bakalan saya kasih ke Pak Didi. Oke? Yang kemarin itu banyak sih ya yang saya tahu ini. Hari ini ada si Ari, Pebina, Hana, Susi, Nopri, Alpina. Kalau minggu yang ketiga kemarin hari Jumat, itu ada si Ari, Esterna ya, Esterina. Iya, Esterina, maaf ya Dek. Hana, habis itu si Esther lagi. Ada dua ya Esther ya? Esther Nova, Kak. Oh iya. Esther Nova. Satu Esther Nova ya. Kemudian si Evianti sama Leni. Kalau minggu kedua yang kemarin kita jumpa itu ada Ari. Ari kayaknya 3 kali nih ya, 2 kali. 2 kali ya. Terus ada Hana, ada Susi, Bintang, Nopri, Lenita, Alda, Nurul. Ya, Leni. Kalau yang pertama ada di buku yang 1 ya. Mana ya? Oke ya Dek, terima kasih ya Dek hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya untuk memberikan kakak kesempatan untuk menyelesaikan mata kuliah PPL. Semoga apa yang udah selama ini kakak sampaikan, lebih kurang kakak mohon maaf. Kalau misalkan ada juga ilmu yang mungkin kurang pas, kakak minta maaf, kakak juga masih belajar ya. Kemudian terima kasih juga kepada adik-adik semua yang berpartisipasi dalam perkuliahannya kita. Semoga kalian kedepannya sukses semua ya. Cepat tamat. Semangat selalu. Pengen sih ngasih kata-kata mutiara banyak. Tetapi waktunya sudah habis. Jadi sampai di sini aja ya Dek perjumpaan kita. Ketika ada juga kata-kata kakak mungkin yang salah, kakak mohon maaf. Menyinggung hati atau perasaan, kakak juga minta maaf. Demikian aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Dek. Pagi, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pengumuman Kak. terakhir kita agak sedih sih sebenarnya. Cuman 4 kali masuk saya ya. Sedikit. Oke Dek, udah bisa ya Dek keluar. Kalau mau keluar, ada yang mau kuliah mungkin pagi ini? Iya Kak. Ya, udah ya Dek, boleh keluar Dek, boleh, dipersilakan.